Karena beliau sudah berkoalisi, berkumpul dengan mereka. Bapak udah sepuh, udah kasih aja yang mudaan. Ntar lagi diganti nama Samsul, aduh. Iya nggak? Itu muda kok. Ya Samsul apalagi pelongo pinter nggak sih? Yang ngomong kita gak pinter. Hey. Kami mengucapkan sekali lagi selamat kepada Bapak Prabowo, tentu bersama Mas Gibran, yang sudah ditetapkan sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih untuk hasil pemilu 2024 ini. Terus kemudian dianggap Partai Nasdem berkhianat. Naif menurut saya kalau ada orang mengatakan itu. Kami berdarah-darah menemani Anies Baswedan dalam perjuangan itu. Saya tidak terima kemudian dikatakan seperti itu. Bang Santai People, lagi bagian bersama Nyonya dong. Mamang, Abu Izin, Apu Cuti. Dua topik pokok in here, always in here. here. Jangan lupa buat yang belum subscribe silakan dicengklung, buat yang belum dapat notifikasi silakan dicengkling. Rusuh banget barbarnya. Ya. Masih seputar perpilpresan duniawi. Hari ini yang lagi rame nih isu-isu keretakan kerenggangan di kubu perubahan, koalisi perubahan. Nanti kita runtutin kenapa. Yang jelas kita ke video dulu yang bikin netizen mikir ini sepertinya ada keretakan nih di kubu perubahan ya. Meluncur dulu. Just. Nggak usah pakai lama. Ini sedikit barbuk kali ya, diposting sama Detikcom 18 jam yang lalu. Di captionnya ada tulisan, relawan Zaki Anharul Huda mengaku kecewa atas langkah Partai Nasdem dalam menyikapi hasil pemilu 2024. Aku gak ngerti nih nonton video full atau kayak gimana. Kan di kemarin tuh Pak Surya Paloh bilang kan mengucapkan selamat gitu ya. Iya. Tapi tetap melakukan proses. Nah tadi pagi nih yang bikin panas nih. Apa tuh? Bapak Surya Paloh menyambut kedatangan Pak Prabowo di Nasdem Tower itu. Nanti ada videonya juga. Tapi kan menurutku mah yang namanya ada tamu ya harus disambut ya. Iya dong. Tapi videonya kayak gimana nih? Ribut-ribut sampai nurunin bendera Partai Nasdem. Ceki-ceki wow. Play. Ini mas-mas yang ini nih. Oh gini dinaikin lagi. Iya setelah ditegur dicegah. Karena beliau sudah berkoalisi, berkumpul dengan mereka, bergabung gitu kan. Menurut berita bahwa Nasdem ini sudah istilahnya apa namanya, menerima hasil keputusan dan mengucapkan selamat. Ya masalahnya apa gitu ya? Jadi gini nih. Pertama aku sih nangkapnya ya ini makin menjelaskan kenapa kemarin rame fenomena silent majority. Kenapa? Di internalnya aja. Ketika berbeda opini, itu disikat. Apalagi eksternal yang memang dari awal memang sudah beda. That's why akhirnya lebih memilih menjadi silent majority. Itu akhirnya yang aku mikir, ya inilah kenapa banyak silent majority. Even satu circle-nya aja begitu beda disikat kan. PN harus sama. Dan juga kan the game is over ya. Iya, udah beres. selesai. Udah beres, perhitungan resminya udah ada gitu kan. Masalah gugat-gugat nanti ada prosesnya lagi. Cuman sebagai tanda respect ngehargain perhitungan resmi nih. Jangan ketika perhitungan resminya itu menguntungkan kita doang baru kita percaya gitu. Ketika memang hasilnya kita kalah ya respect. Menurutku Pak Surya Paloh ya memang ya itu negarawan, berpolitiknya seperti itu. Begitu game is over ya udah. Pertandingan sudah selesai gitu. Iya, ya selayaknya apa ya, menurut aku selayaknya sesama manusia mengucapkan selamat ya gitu saat ada ya seseorang yang menang atau apa gitu kan ya. Untuk masalah MK itu di jadwal pertandingan yang beda lagi gitu ya. Jelas yang ini udah beres. Nggak mau sampai diturunin. Ditambah lagi pagi ini Pak Prabowo berkunjung ke Tower Nasdem gitu. Tapi sebelumnya kita kasih nextnya dulu nih. Sebelumnya Mama mau kasih lanjutan ibu-ibu demo kemarin nih ya. Aduh ceki-ceki bawa. Play. Apa Bapak udah sepuh, udah kasih aja yang mudaan.
Ntar lagi diganti nama Samsul. Aduh. Iya nggak? Itu mudah kok. Ya Samsul apalagi pelangap pelongo pinter nggak sih? Yang ngomong aja kagak pinter. Udah jauh sama. Kata Saya siapa? kuliah. Pas debat kan pinter banget ya. Aduh lawang diajarin ada monitornya di belakang. Oh kita emang bukan. Apa lainnya kok? Lalu ya. Pak. Ini loh, aku mikirnya dia sampai saat ini masih meyakini bahwa ada feeding yang masih tahu Mas Gibran saat debat. Iya. Ya salam. Masih mempercayai dan meyakini iya itu. loh, ya. itu loh. Apalagi gimmick-gimmick yang dibikin Laptop sama itu ya? Coki Muslim. Coki Iya. Muslim. Ya salam ibu. Apa ya tipe-tipe ibu yang begitu diparodiin tuh kayak kemana? Lu kan beneran kan gitu ya? Iya, mencari pembenaran sendiri di Iya. kepalanya. Aduh, lanjut lagi. Lanjut. Pak, Indonesia orang pinter, rakyatnya orang cerdas. Jangan mudah dibodohi. Mereka oligarki dengan semena-mena seperti itu ngapain? Ini kalau Prabowo udah ditetapin presiden gimana ini malam Ya ini? mau nggak mau diterima udah mau gimana? Oh, Kita diterima udah doang. berusaha ya tiap hari. Katanya Perang. Belum. Itu udah perang. Tapi kan tetap menangan mereka Pak. Teman kita ditangkap-tangkapin ngapain coba? Ya tapi setidaknya ibu ini menerima. Ya udah mau Menerima. diterima Iya, mau gimana iya. lagi. Tapi setidaknya ada itulah ya. Tapi ada kadang aku kasihan ngeliat momen-momen ada nanti kita nextnya kita play ketika demo tuh kalau ngeliat momen seperti nextnya nih bakal kasihan yang meluncur. Just. Nih Nyo. Iya. Kalau kayak gini kasihan nih ada caption masyarakat banyak yang nggak iba kan malah banyak yang mencemooh dirimu mana orang yang kamu bela sudah menengok dirimu belum. Jadi ada pendemo yang kenapa gitu sampai akhirnya masuk rumah sakit. Dia kayak gini sendirian dia ceki-ceki wow. Play. Mbak Widi, aku dirawat. Ini kondisi kamarku kayak begini. Aku sekarang sendirian, Mbak. Nggak ada orang yang nemenin. Tuh, aku sendiri. Aku sendirian nih, Mbak. Mudah-mudahan aku berharap ada kawan-kawan yang datang. Dan mudah-mudahan juga nggak ada apa-apa dengan diriku, Mbak. Gini loh yang bikin aku kasihan tuh aduh kok jadi dimanfaatin gitu dalam artian begitu tepar ya masuk ke rumah sakit ya sendirian gitu. Iya. Nggak tahu pembayarannya gimana pakai BPJS yang apa gimana gitu kan nggak Iya, tahu iya, ya. iya, Jengukin iya. aja nggak ada kan dia sampai bilang kesepian sendirian gitu kan mana yang katanya solidaritasnya gini karena kasihan aku nggak ada Iya demo ya tuh. Aduh. kasihan cuman gimana ya emang nggak ada salahnya membela orang yang pengen dibela gitu. Cuman kan ya realistis juga gitu kan. Iya, ya inilah ya mau kasihan tapi gimana ya inilah resiko yang ibu pilih gitu. Ini langkah yang ibu pilih dan resikonya ada resikonya ya resikonya seperti ini gitu ya kita ke next ya kalau kayak gitu. Lucu. Nih ya ini mungkin yang bikin apa ya namanya koalisi sebelah itu panas gitu ngeliatnya diposting sama Metro sendiri. 1 jam yang lalu ya. Yes, ada momen Prabowo menemui Surya Paloh ceki-ceki wow. Play. Ya pemirsa inilah Prabowo Subianto yang sudah keluar dari mobilnya dan bertemu dengan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh. Tampak mereka bersalaman dan juga berpelukan dengan hangat. Dan tampak Prabowo Subianto juga menyalami sejumlah politisi Partai Nasdem yang lain. Dan saat ini tengah berjalan menuju Nasdem Tower di Gondang Dia, Jakarta Pusat. Inilah pemirsa, Ketua Umum Partai Nasdem dan juga Ketua Umum Partai Gerindra yang juga sekaligus Presiden terpilih 2024 Prabowo Subianto dan juga Surya Paloh bersama-sama memasuki Nasdem Tower. Keduanya akan dijadwalkan melakukan pertemuan yang tentunya kami awak media masih menanti nanti pertemuannya ini akan seperti apa. Apakah bisa dilakukan secara terbuka atau biasanya ini tentunya akan pertemuan tertutup namun nanti hasilnya akan disampaikan lewat konferensi pers.
jelajahi. Nah, Sebelum Mamang komenin, aku Apa agak tuh? gemes nih Gemes? sama komenan dari Emi Chairil. kenapa tuh? Ini Viti lama bukan? Kan jelas-jelas di situ ada narasi bilang presiden terpilih. Ya mungkin dia hanya ingin bertanya gitu sambil menolak realita mungkin kali ya. Makanya ada usaha yang menanyakan ini Viti lama bukan? Tergantung nada bertanyanya gitu. Memang seperti itu kan komenan mah. Kalau nadanya ini kan Viti lama gitu. Ini Viti lama bukan gitu. Ya beda-beda. Jadi aku ambil positifnya cuma sekedar nanya doang gitu. Mungkin audionya nggak bisa ngedengerin narasinya mungkin gitu ya, atau mungkin terlalu langsung nanya gitu. Iya, belum nonton sampai habis sudah nanya duluan ya. Tapi apa sih hasil obrolannya nih ya? Ceki-ceki wow. Just. Mungkin ada beberapa part, cuman ada meng-highlight sedikit aja nih. Yang pertama nih highlightnya saat Pak Surya Paloh langsung ngomongin langsung ucapan selamat di depan Pak Prabowo. Ceki-ceki wow. Play. Kami mengucapkan sekali lagi selamat kepada Bapak Prabowo, tentu bersama Mas Gibran, yang sudah ditetapkan sebagai presiden dan wakil presiden terpilih untuk hasil pemilu 2024 ini. Kenapa ada Kenapa Meng di Meng? belakangnya gitu? Yang jelas sudah mengucapkan secara langsung ya. Kemarin kan lewat media, sekarang langsung gitu ya. Kalau aku beranggapan ini seperti Liga Indonesia dan Timnas. Ketika di Liga Indonesia sesama pemain Indonesia gitu bersaing, tapi begitu di Timnas ya udah fokus kita gitu kan. Nggak yang kekehan terus. Jadi apa ya? Kalau aku ngelihatnya kayak gini kan ya jadi realistis aja nggak sih, Mang? Iya, udah beres kompetisi. Iya, udah beres gitu kan. Ya siapa tahu kan dengan baiknya hubungan kan siapa tahu nanti inilah gitu dapat. Iya, pokoknya mah ada inilah fokus untuk Indonesia gitu kan tujuannya sama-sama mau membangun Indonesia kecuali punya tujuan lain gitu kayak gitu pengen apa gitu. Nah kalau statement dari Pak Prabowo ini meluncur. Nah ini statement dari Pak Wowo diposting sama Kumparan ya. Captionnya sih soal ajak Nasdem gabung koalisi. Kalau dari Prabowo sih dia bilang saya selalu menawari selalu mengajak ceki-ceki wow. Play. Saya selalu menawari. Saya selalu mengajak. Bahwa Indonesia ini arahnya adalah akan menjadi negara yang kuat. Syaratnya adalah bisakah elit kita, ya elit berarti unsur-unsur pimpinan, bisa tidak elit kita bekerja sama. Bahwa pertandingan itu baik, persaingan itu bagus, kompetisi itu kita butuhkan. Rakyat perlu pilihan. Kompetisi, persaingan, pertandingan. Tetapi sesudah pertandingan, sesudah persaingan, saatnya kita kerjasama. Saatnya kita bahu-membahu untuk membangun bangsa kita. Kita tetap bersahabat, kita tetap satu keluarga, kita tetap cinta tanah air. Dan sesudah persaingan, sesudah pertandingan, kita bersatu untuk membangun bangsa Indonesia. Kayak gini enak gitu dilihatnya ya, adem gitu. Iya, Pak Wowo tuh selalu kayak, yuk para elit gitu kan, dengan power lu gitu daripada kepecah belah, mending gabung aja kita bersatu. Kan tujuannya kalau emang pengen sama, gue di sini demi Indonesia, ya udah sama-sama demi Indonesia. Kita satuin kekuatan, bangun dah tuh bareng-bareng gitu, daripada kepecah belah. Kayak ini loh, apa namanya prinsip sapu lidi. Kalau sebatang mah gampang patah, begitu rame-rame, anjir susah. Jadul banget prinsip sapu lidi itu, tolong lah. Tapi kalau gini adem kan? Adem, enak dilihatnya. Dan juga jadi kayak jadi nggak cuma omong doang Pak Prabowo-nya, karena omong-omong ya. Iya, karena dia dulu pun sudah melakukan itu gitu. Waktu dia kalah sama Pak Jokowi gitu kan, dia oh ya udah kompetisi udah selesai, ya udah ayo kita bareng-bareng dengan cara ya Pak Prabowo di menteri gitu kan. Ya. Nanti ada juga videonya. The war is over sebenarnya. Iya. Ya cuman balik lagi kan jiwa legowo seseorang kan beda-beda kadarnya ya. Iya. Jadi mending kita kasih nextnya. Ini sebenarnya kemarin ketinggalan tapi akhirnya bisa kepake sekarang juga ini ya. Dari Kompas TV News saat
Ditanya ya untuk paslon nomor 1 ditanya apa tanggapan setelah diketahui Pak Surya Paloh selaku Ketua Partai Nasdem tuh ngasih ucapan selamat Ya. gitu kan. Nah, ini responnya Ciki Wow. Lay. Terkait dengan sikap, kita semua memahami bahwa sedang menjalani proses konstitusional. Partai politik memiliki hak konstitusional dan partai politik juga memiliki sikap yang harus dihormati. Jadi kami menghormati, menghargai, dan insya Allah kita terus sejalan di dalam mengusung gagasan perubahan untuk demokrasi yang lebih baik. Jadi di aspek itu kita bersama-sama dan kita saling menghormati. Kita juga menghormati langkah yang diambil oleh semua partai-partai lain. Dan harapannya nanti kita akan melihat demokrasi kita bisa lebih baik ya. Nah, sebenarnya kalau narasi di video atau di pers itu aku nangkepnya kayak ya udah nggak apa-apa, it's okay gitu. Kalau Bapak Surya Paloh pengen ngucapin selamat dan mengakui atau menerima keputusan dari atau pengumuman dari KPU gitu kan. Cuman yang aku heran begitu sampai bawah-bawah dan di luaran sana itu langsung berubah. Sampai ada tadilah upaya penurunan bendera Nasdem lah gitu. Iya. Bahkan sampai ada narasi ini meluncur. Just. Nih. Ya. Diposting sama Prabowo _ Gibran raka booming. Marah besar akhirnya Nasdem tinggalkan Anies. Apa nih katanya? Geram Nasdem tak terima dianggap berkhianat kepada Anies Baswedan. Ciki Wow. Play. Terus kemudian dianggap Partai Nasdem berkhianat. Naif menurut saya kalau ada orang mengatakan itu. Kami berdarah-darah menemani Anies Baswedan dalam perjuangan itu. Sangat tidak bijaksana menurut saya kalau kemudian pernyataan Ketua Umum Partai Nasdem menerima hasil pemilu dan memberikan ucapan kepada pemenang, terus kemudian dianggap Partai Nasdem berkhianat. Naif menurut saya kalau ada orang mengatakan itu. Kami berdarah-darah menemani Anies Baswedan dalam perjuangan itu. Saya tidak terima kemudian dikatakan seperti itu. Kami punya kepentingan, partai politik punya kepentingan yang harus juga kami jaga. Ini harus dipahami oleh teman-teman yang ada di relawan. Nah kan aku bilang it's just a game gitu. Ini bukan soal Anda, hey ingat gitu lah ya. Gitu. Jadi untuk para pendukungnya yang ya terlalu gitu kan ya sampai disikat, Partai Nasdem sendirinya pun disikat. Yang nggak tahu mungkin kalau dipecah modal kayaknya Nasdem paling banyak deh nyuntikin kayaknya mah ya gitu. Iya. Tapi ya tolong. Jadi akhirnya dilurusin sama Partai Nasdem sendiri ya. Iya. Jadi kayak nggak gitu kok sebenarnya, Nggak bukan kayak berkhianat. gitu. Ya. Cara main politik tuh nggak kayak gitu, hey gitu. Tolonglah. Aduh, ini mah ya liar aku mah. Kita kasih next coba. Just. Nih yo. Iya. Waktu ditanya sama wartawan ya Mas Gibran ya, kenapa Mas nggak ada gitu kan? Karena di luar itu banyak spekulasi, ada yang bilang renggang lah, ada yang bilang nggak mau lah atau lah inilah itu dijelasin nih kenapa kemarin nggak ada, nggak nemenin gitu kan, terus dijelasin soal isu renggang Ciki Wow. Play. Siapa yang renggang, nggak ada yang renggang, apa yang renggang? Kemarin tidak mendampingi Pak Prabowo waktu pengumuman alasan tertentu. Ya karena masih kerja sebagai wali kota. Nanti ketemu kok ya, tenang aja, tidak perlu memberitakan yang negatif. Tiap hari ketemu tiap hari kontak juga ya. Mas kemarin saya kan sudah berkali-kali bilang pekerjaan wali kota masih saya nomor 1 kan ya. Apa itu karena isu renggangnya Pak Prabowo dengan Pak Jokowi? Ada isu renggangnya Pak Jokowi dan Pak Prabowo. Siapa yang renggang, nggak ada yang renggang, apa yang renggang? Nggak ada yang renggang. Kita makin dekat kok. Tolong jangan memberitakan yang jelek-jelek. Jelajahi cara baru. Iya makanya aku juga nggak tahu kenapa. Pokoknya kalau nggak salah ya isu renggang tuh karena ada beberapa momen yang katanya Pak Jokowi tidak menyalami Pak Prabowo karena ini wah banyak segala macam ya. Ya spekulasi liar aja gitu ya. Betul. Tapi ada momen Pak Jokowi yang setelah nonton bola Indonesia versus Vietnam sempat diwawancarai nih. Ciki Wow. Just. Nih ya. Iya. After nonton Indonesia versus Vietnam nih diposting sama Kumparan ada caption Jokowi kasih selamat ke Prabowo Gibran. Nggak beri arahan karena sudah tahu yang baik buat negara katanya. Ciki Wow. Play. Ucapin selamat udah nggak Pak? Ucapin selamat udah nggak Pak ke Pak Prabowo? Oh udah lewat telepon Sama Mas Gibran juga? Sama Mas Gibran juga? Kita ucapin selamat
Bisa. Terima kasih Pak. Hah? Arahannya kepada Nah, nggak perlu lah Pak Prabowo. PSI sudah P3 tahu nggak lolos gimana? Mana yang baik untuk negara ini, saya kira. Makasih Pak. Dia udah tahu. PSI Ya. Tidak menjatuhkan atau gimana, nggak perlu, dia udah tahu, ibaratnya udah jago, udah pinter juga kenegarawanan segala Iya, macemnya, pokoknya mah ya. Tapi yang menarik nih, sebelum wawancara ini ada best moment saat Pak Jokowi selebrasi ngelihat Indonesia menang nih, meluncur. Just Ninyo, Ya. sampai segini ya ekspresi ceki-ceki Wawo. play. Sangat seru. Tim Vietnam juga bermain sangat bagus. Tetapi alhamdulillah kita mendapatkan poin, bisa 1-0. Saya kira ini menjadi modal besar kita nanti waktu main di Vietnam di tanggal 26. Ya. Ada yang mesti tingkatkan lagi kira-kira gitu Pak Dula. Babak kedua lagi mulai menekan, mulai menyerang, saya kira bagus. Optimis lolos nggak? Ya nanti kita lihat kalau di Vietnam bisa menang penuh lagi berarti LOS. LOS katanya ya, lolos itu ya. Lolos. Tapi Ninyo, kalau kita lihat lagi mana nih? Sampai segitunya ekspresi Segitunya. gitu. Berarti kan yang aku simpulin, Pak Jokowi segitu bangganya gitu Yes. sama timnas, segitu sukanya sama timnas. Yes. Gitu. Jadi kalau kita flashback, wajar kalau pada saat gagal jadi tuan rumah Piala Dunia berapa itu tuh sebegitu kecewa sampai yang sedih, 2 minggu ini saya pusing banget, Iya, dibikin pusing iya, sama iya. bola gitu kan. Ya karena sesayang itu sama timnas gitu kan. Tolonglah ya. Ya, dan mungkin juga karena bebannya mungkin udah berkurang juga, Mang, karena kan bentar lagi udah selesai nih masa jabatannya gitu. Jadi mungkin udah agak agak enteng gitu beratnya. Jadi bisa mengekspresikan gitu loh. Ini pasti para pendukungnya Pak Jokowi baru ngelihat dia sampai sebegitu. Iya. Aku pikir mau berubah jadi Hulk gitu. Enggak Gimana dong? Aduh. Tapi kita kasih connectionnya. Just Ninyo, Ya. diposting sama Asfak Studio, captionnya negarawan. Prabowo versus siapa ya? Ini ada jejak digital 2014 ceki-ceki Wawo. play. Pertemuan keduanya sebagai sikap Prabowo yang mendahulukan kepentingan negara. Pendukung saya akan saya minta untuk mendukung Saudara Joko Widodo dan pemerintah yang insya Allah beliau akan pimpin. Pekewuh 2019 kalah lagi. Toto Kromo. Jadi kalau ucapan selamat maunya langsung tatap muka. Jadi saya ucapan selamat. Ini bingung baca sendiri. Tapi ya kan gimana ya, yang ditunggu tuh yang seperti itu. Yes. Ngomong ke pendukungnya, stop, udah beres segala macam, iya. game udah is over. Oke lah, sebelum ada pengumuman KPU masih udahlah, nggak apa-apa lah ya, cincai lah masih gitu kan. berjuang kan. Iya, katanya. begitu udah pengumuman kan udah ada hasil tuh ya. Mau gugatan ya udah, itu game baru ibaratnya Iya, tuh. Tolonglah ya. Jadi Mbok ya legowo gitu loh. Gitu. Ditambah nih Mama mau ngasih saat momen Pak Jokowi ketemu Pak Prabowo di 2019 gitu ya, ceki-ceki wow. Just Nih momen pertemuan Presiden Jokowi dengan Bapak Prabowo Subianto, Jakarta 13 Juli 2019 diposting sama Menuju Indonesia Maju. Ini tuh setelah kalah gitu kalau nggak salah, setelah pengumuman gitu kalau nggak salah ya, ceki-ceki wow. play.
kalau gini ngeliatnya adem ya. Enak dilihatnya. Cuman aku agak mikir gini nih, lucunya nih. Gibran kan dibilang nggak boleh ikut lagi kan kemarin di tuntutannya gitu kan, nggak boleh ikutan gitu kan karena dia anak presiden. Ya. Lah aku kebayang pada saat 2019 ini Pak Prabowo harus ngelawan masih presiden. Iya. Dia kan periode kedua ya. Iya. Gimana atuh itu? Apa kurang apa ya? Kurang nggak imbang gimana gitu kan, lawannya satu masih presiden gitu ibaratnya kan. Tapi tetap ya fight, begitu hasilnya selesai kalah, ya udah, game is over, fair play aja gitu kan. Kalau gitu ngeliatnya adem. Nah yang ngeliat orang adem damai begitu kepanasan, nah itu yang perlu dipertanyakan. Tolonglah ya. Aduh, liar aku. Coba kita kasih next ya. Yo, last sebelum ke intermezzo, mungkin satu people banyak banget yang menantikan sidang MK nih yang pasti. Wadidaw dan ini ada postingan lastnya dari DPC Tenayan, apalah itulah pokoknya. Captionnya, saksi Amin dari PKS mulai menunjukkan militansi dan profesionalannya di gugatan MK ceki wawa. Pagi ini kita menyerahkan kepada Pak Capres dan Cawapres dokumen lengkap se-Indonesia hasil pleno kota kabupaten, pleno provinsi dan pleno nasional. Ini ada dokumen dari 514 kabupaten kota hasil penetapan pleno yang dilakukan seluruh KPUD kota se-Indonesia. Ini contohnya dari Sumatera Utara lengkap, seluruh kabupaten kota ada. Aceh juga gitu. Ini lengkap seluruh dokumen hasil hasil. Ini misalkan dari Deli Serdang ditetapkan di Hotel Prima. Kabupaten 514 lengkap bisa lulus. Jadi semua dokumen di tingkat kabupaten, tingkat provinsi dan nasional semuanya lengkap. luar biasa PKS. Imin reaksinya begitu. Seluruh keberatan manis, mereka keberatan seluruh Indonesia, baik mengenai penyebaran sembako, pergerakan aparat dan sebagainya, kita sampaikan di sini kepada seluruh level. Ya, ini kita meng-provide untuk tim hukum sudah kemarin. Ini dokumen keberatan. Dokumen keberatan. Ya, sebagiannya masih belum ditandatangan KPU. Yang sebagiannya masih belum. Ya. Oh, jadi di saksi wajib keberatan. Ya, ditandatangani oleh ketua. Ini ketua KPU setempat Sumatera Utara, seluruh level. Yang untuk KPU RI masih ditunggu. Semua belum keluar. Semua belum keluar. Yang dibutuhkan THR ini tadi apa? Ini berapa? Ini dikasih apa tulisan gitu jualan. Ya, siap. Dikasih judul biar foldernya jadi apa? Yang ini hasil 38 provinsi. Insya Allah lengkap. Pleno provinsi 38 provinsi lengkap. Di hasil. Ya, di hasil provinsi. Kodenya KPU. Dan ini SK yang tadi malam diketok sama KPU, ini nanti dibutuhkan Pak Ari untuk untuk pengajuan ke MK. Ini yang hasil ya. Boleh lihat sini Pak. Ya Pak. Oke yang aku tangkap ini kan PKS salah satu partai yang bergabung di tim koalisi perubahan. Di sini menunjukkan keseriusannya atas gugatannya akan dilayangkan di MK nanti gitu kan, dengan menyiapkan berkas-berkas dokumen yang secara garis besarnya sih ya tetap seputar bansos, aparat, sama paling nanti ujung-ujungnya pencalonan Gibran gitu yang ya gitulah gitu. Tapi seenggaknya
hargai atau respect sama kesiapan gitu, yang bukan cuma kayak sebelah gitu yang bilang ada cerita-cerita, tapi ini dia bawa data dokumen lah ya. segala macam ya, nanti tinggal diuji di MK gitu, Iya. apapun nanti hasilnya. Yang jelas sekarang ini para netizen, terutama silent majority 02 people yang pasti akan menunggu nih jalannya sidang MK nih. Apakah akan wadididaw akan muncul MK idol seperti lalu-lalu gitu kan. Wadididaw sekali lah ya Nyo. Sambil menunggu kelanjutannya, kita kalau ada info nanti kita update lagi. Kita meluncur ke intermezzo dulu yuk. Terus Nyo, intermezzo kita buka dari Meng yang mungkin belum cukup umur tapi udah mau mencoba belajar motor. Ciki-ciki wow. Play. Enggak, ini dari motor sama dia aja gedean dianya gitu. Tolong lah ya, hei babu, hei cari mainan yang lebih gede gitu. Tolong kumaha. Mobil-mobilan gitu, kalau nggak truk yang biasa muat di belakangnya itu kan. Perbabuan teh kumaha teh kamu teh liar aku mah ya. Gemoy tapi. Gemoy. Kita kasih next ya. Just. Yo, ini ada katanya Meng rusak yang tidurannya aneh, ciki-ciki wow. Play. Kamu kenapa kalau tiduran tuh kayak gitu terus? Ini selalu Kamu pikir naik. kamu lucu? Kamu pikir aku bakalan megang perutmu? Iya, nggak bakalan. Pertanyaannya pencinta Meng mana yang nggak tahan kalau ngeliat Meng udah buka perut ya? Pasti pengen gitu. Kalau Apalagi kucingnya anteng ya. Tapi katanya ini kucing rusak. Kita kasih nextnya nih. Cus. Nih masih si Meng yang sama. Kata kreator atau pemilik atau babunya, ini panda ini si kucing rusak gara-gara sering ditendang maknya. Ya Allah. Ciki-ciki wow. Play. Ini kenapa jadi pada cuci muka berjamaah sih? Oh, Panda udah selesai cuci mukanya. Tuh. Panda udah selesai. Ngapain? Loh. Ih. Kenapa Panda kok rusak? Panda rusak lagi. Padahal baru diservis kan kemarin. Rusak lagi Panda. Ya ampun. Ini kenapa jadi pada Yang lain tuh bener-bener rapi, bersih-bersih. Dia sendiri yang kelojotan gitu. Kalau sampai-sampai mungkin harus dibersihin sama saudaranya nih, ada nih meluncur. Just. Nih, ciki-ciki wow. Play. Ngapain kamu itu Emput nggak boleh gitu itu tugas makmu bukan tugasnya emput. Ya Allah, dianya tidur lagi. Tolonglah. Aku memang sengaja ngasih intermezzo anak-anak Meng karena Nyonya udah nggak sabar pengen lihat anaknya Apu. Tapi sabar, belum sebulan, sabar. Diumpetin sama Diumpetin, dia. sabar. Kita kasih lasnya. Just. Nyo, Ya. masa ada Meng yang ngambek karena area bermainnya dihilangkan. Ciki-ciki wow. Play. Jadi dia bisa main di belakang lemari. Nah, lemarinya dipentokin ke tembok. Jadi nggak ada space. Jadi dia ngamuk, nggak bisa masuk. Ada ngambek. Tuh. Ya. Katanya ngambeknya begitu ya? Iya, pundung dia. Abel kenapa? Tuh. Lagian babunya iseng aja padahal biarin gitu. Sekalian dia patroli siapa tahu ada tikus ya, nggak ada toke, ada cicak, ada kadal, ada segala macem gitu kan. Tolong lah. Cuman ya. PR juga Mang kalau misalnya hilang gitu kan nggak ketahuan di situ. Jadi udah pusing nyarinya kemana-mana ya taunya di situ. Ya tinggal digeser lemarinya. Iya sih. Iya, ini bisa dipadetin. Tolong lah. Biar aku mayanya. Udah ya, kita ke setting to super thanks. Lujar. Terus, nyo. Yes. Super thanks kita kali ini ada 3. Kita buka dari Bobby Home Recording yang selalu emosi kalau udah bahas perpolitikan. Sorry mau pemilu diulang 10 kali kalau lawannya Prabowo tetap Anies, saya bakal tetap pilih Prabowo. Mau Prabowo berpasangan sama Bobby Kartanegara, saya tetap pilih Prabowo katanya. Sampai kayak vlognya jempol. Sabar. Nah, disambut sama Dripats ya. Numpang lapak Sultan Santuy. Aku tim yang golput tidak berharap dengan gugatan dan hak angket, tapi sangat berharap adanya partai besar yang jadi oposisi dan masih berharap koalisi PDIP masih jadi oposisi biar negara makin sehat ya. Mau kutip kalimat Sujiwo Tejo, hening bukan berarti damai tapi hening bisa jadi mencekam. Ya mencekam ini terjadi di periode kedua Pak Jokowi katanya. Kalau ada yang kritik disebut tidak nasionalis, pelemahan KPK dengan isu Taliban itu sungguh mencekam. Hasilnya hasilnya ketua KPK jadi tersangka. Nah, itu ada opininya.
Ada dari Dwi Firman ngasih jempol, disambut sama Lilik Kusmiati. Gak bisa lah Prabowo tetap Gibran. Iya, maksudnya nggak bisa didiskualifikasi ya. Nextnya iya. Fakeling ikutan ramein, kasihan mukanya Mimin, sedih amat ya. Gue yakin gugatan ke MK kalah, demonya semalam ada 100 juta orang yang katanya keinjak sama ditendang polisi. Gue khawatir sepatu polisinya lecet. Betul apa polisi jangan cuci sepatunya ya. Jangan lupa. Kadang si Pak Iswa suka gitu. Tesnya dari Sunari di Sumber langsung kalah kalau diulang katanya. Kan masih disambut sama Gibran pun takut nggak mau otaknya sudah gila. Ada apa 01 sudah banyak alasan jangan ikut. Biasa agak kita luar. Gue nampaknya emosi sekali ya. Nextnya dari Joko siapa Joko Ndagriandi Ngariadi. Wis sampean wis kalah, enggak usah sedadal. Legowo ngono lho. Mbahnya Nesya numpang lapak Bobi sumpah kocak banget nih, nggak terima hasil pemilu pakai ngatur-ngatur siapa lawannya. Setiap warga Indonesia bisa jadi capres. Kok diatur lawan tuh gimana nih? Stepi. Numpang lapak Bobi, halo nyomang 2 Meng yang lagi cuti katanya. Selamat buat Pak Prabowo Gibran atas kemenangannya. Aku pikir setelah pengumuman ini udah nggak akan gugatan atau demo, tapi ya malah sabar Tepi, sabar. Cici Rizal Amsari, kalah maya kalah aja makin kelihatannya mana. Bisa dilihat sendiri. Dari Rangga Selong, jangan sampai 10 kali juga dong, sekali aja bikin ruwet. Jalanan ditutup sama TPS, motor nggak bisa lewat, jadi bingung cari makan. Udah cukup sekali aja pemilunya. Masa diulang hayu ya, diulang tului sampai sukses, tolonglah. Mama Heni di daerah Tangerang banyak yang dikasih duit suruh coblos ya. Abang gua no saksinya, oke. Itu yang ketahuan satu. Udah gitu teriak curang menang mah keren ini, curang kalah nuduh orang curang. Aduh kayak bocil main petak umpet, main PS yang rusak setiknya. Hendra Wirawan numpang lapaknya ya kak. Ada apa dengan Caimin kok mukanya kayak orang mau nangis gitu sih? Kalau pilpresnya diulang, apakah paslon 01 siap menerima kekalahan yang lebih besar lagi? Karena nggak sedikit yang ngaku menyesal nyoblos 01 katanya. Makanya mau dihayu diulang dulu gitu. Tuan Nugroho, malam Bang Bobi numpang lapak tempur komentar ya. Mana komentarnya? Oh ini selamat buat Bang Komeng. Ya uhuy. Yvonne Brilhert. Hahaha. Lama nggak nongol hahaha doang kamu. Hei kakak Yvonne. Nextnya dari Bidadari Kemuning. Padahal kalau mereka legowo dan bisa meredam masanya, pasti 5 tahun ke depan bakalan tambah pendukungnya. Kalau malah kompor kayak gini, yakin deh 5 tahun lagi hal yang sama bakalan terjadi, bahkan bisa lebih buruk lagi. Nah, Shirley Firdianti numpang ke Bobi, Pak Ams ya, Pak Ganj. Nyok bisa nyok legowo. Kalau kalian legowo, kami pasti akan lebih respect. Eta pisan. Nextnya dari Lucy Listio. Jujur gak sabarin nunggu para saksi kubu ganjil ngelawak. Di sidang MK janji ya harus 200 kali lebih lawak dari saat rekapitulasi hasil pemilu. Please tolong. Thanks in advance ya. Cius. Saksi lawak Lili. Iya kalau lawak kita kontenin pokoknya Mbak ya. Nextnya Rahma Nuriski sedikit tong kosong tapi pada paham kalau sudah merasa tidak tersesat. Nah ini tong kosongnya nih ya. Ingat teori tekan listrik, semakin sedikit suara semakin berisik. Anda sering bermain TikTok Anda ya. Karena TikTok lagi rame kayak gini nih. Langsung dari Johanna Sartika 01 dan 03 Wong gendeng gak mau nerima kekalahan. Sehat-sehat nyumbang dan abu. Habis. Terima kasih kepada para sultan santuy yang sudah memberikan super thanks pada kita dan juga memberikan ruang kepada satu people yang lain untuk berkomen-komen, bertisam-tisam, bersilaturahmi dan juga menyampaikan aspirasinya di kolom komen bawahnya. Terima kasih sudah menonton. Lanjut di komen seperti biasanya dan Mamang 2 topi mangkok cabut dulu dan ciao.